Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Yazalix, Delvin, dan Jimmy karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang LGBTQ di Indonesia. Pertama-tama, mungkin kebanyakan para pendengar sudah tahu apa itu LGBTQ. LGBTQ adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Sama seperti di negara-negara lain, topik LGBTQ ini sangat hangat, sekaligus sensitif. Di Indonesia, setiap orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda soal LGBTQ. Jadi, topik ini seringkali dihindari, jarang dibicarakan secara terbuka. Aku sendiri jujur sangat berhati-hati ketika menyusun bahan dan berbicara tentang topik ini. Tujuan episode ini bukan untuk menyampaikan pendapat pribadiku tentang LGBTQ, tapi untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi tentang LGBTQ di Indonesia. Nah, LGBTQ di Indonesia sebenarnya tidak banyak, masih sangat sedikit. Walaupun begitu, beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Bali sudah mulai terbuka dengan keberadaan LGBTQ. Apakah di Indonesia ada perayaan Pride Month? Ternyata ada loh, terutama di Bali. Tapi hanya dirayakan kecil-kecilan, tidak sebesar di negara-negara barat. Nah, salah satu alasan mengapa LGBTQ tidak banyak di Indonesia adalah karena banyak orang Indonesia yang masih punya nilai-nilai agama yang sangat kuat. Jadi, LGBTQ seringkali dianggap bertentangan, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Aku beberapa kali pernah mendengar kisah orang Indonesia yang dijauhi keluarganya dan masyarakat setelah coming out. Aku juga jadi penasaran apakah ada kata dalam bahasa Indonesia untuk coming out. Ternyata ada loh. Aku juga baru tahu. Kata dalam bahasa Indonesia untuk coming out adalah melela. Kata melela ini dulu digunakan penulis Pramudia Anantatur di dalam novelnya yang berjudul Bukan Pasar Malam tahun 1951. Nah, kata melela ini saat itu artinya menunjukkan diri dengan cara yang elok, cara yang indah. Nah, sekarang kata melela bisa dipakai untuk arti coming out. Berbicara soal LGBTQ, menurutku penting banget buat kita membahas waria. Di Indonesia ada yang namanya waria, singkatan dari wanita pria. Ada sebutan lain untuk waria, yaitu banci dan bencong.
Tapi dua kata ini agak kurang sopan. Jauh lebih sopan kalau kita gunakan kata waria. Nah, waria adalah laki-laki yang berpakaian, berdandan, bermakeup seperti wanita. Agak sedikit berbeda dengan transgender. Beberapa waria hanya berdandan sebagai wanita saat bekerja saja. Mereka bekerja dengan berjalan dari toko ke toko, dari tempat ke tempat, biasanya tempat yang banyak orang, sambil memutar musik dan kadang juga menari. Nah, orang-orang lain bisa memberikan mereka uang. Waria seringkali dipandang sebelah mata, seringkali direndahkan. Aku ingat beberapa tahun yang lalu pernah nonton sebuah film dokumenter tentang waria. Dulu film ini sempat terkenal di Indonesia. Aku akan bagikan tautannya di keterangan podcast ini. Nah, video dokumenter ini mengubah banyak pandangan orang Indonesia tentang waria. Ternyata waria juga bekerja keras seperti kebanyakan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini waria sudah jarang ditemukan di Indonesia, tidak sebanyak dulu lagi. Karena salah satunya, peraturan di banyak daerah tidak mengizinkan pengamen dan pengemis. Bukan cuma waria saja, siapapun yang bekerja di jalan-jalan. Bahkan sekarang kaki lima pun juga sudah banyak peraturannya juga. Ngomong-ngomong soal peraturan, yuk kita bahas LGBTQ di Indonesia melalui sudut pandang hukum. Secara hukum Indonesia, LGBTQ tidak terlalu ketat. Tidak dilarang, tapi juga tidak didukung. Nah, menurut hukum Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak dapat dilakukan. Bagaimana dengan transgender? Ada seorang seleb transgender, artis transgender Indonesia yang terkenal banget. Namanya Lucinta Luna. Hampir semua orang Indonesia tahu Lucinta Luna. Saat ini dia sudah punya 3,6 juta pengikut di Instagram. Nah, beberapa tahun yang lalu, Lucinta Luna sudah secara resmi, secara legal mengganti namanya dari Muhammad Fattah menjadi Ailuna Putri. Dari nama laki-laki jadi nama perempuan. Bahkan identitasnya seperti KTP, kartu tanda penduduk, dan paspor sudah menjadi jenis kelamin perempuan. Nah, itulah soal hukum. Sastra dan film Indonesia juga tidak sedikit yang mengambil tema LGBTQ. Salah satu yang pernah aku baca adalah novel Supernova, karya Di Lestari. Konsep novel ini adalah cerita di dalam cerita. Jadi dalam novel ini ada sepasang laki-laki homoseksual yang menulis cerita sebuah novel. Selain itu, apakah para pendengar ingat episode tentang arisan? Nah, di dalam film Arisan ini juga ada pasangan homoseksual.
Film Arisan ini keluar tahun 2003. Berarti LGBTQ sudah ada di Indonesia sejak lama. Dan dari yang sudah kita bahas sejauh ini, mungkin masih bisa ada perubahan dan perkembangan di masa depan. Nah, itu dia tentang LGBTQ di Indonesia. Bagaimana dengan negaramu? Apakah ada persamaan atau perbedaan? Kirimkan jawabanmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang budaya Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!